selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Pembelajaran yang kelima ya anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 5. Silakan dibuka buku paket tema 5 halaman 152. Sampai dengan halaman 159. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 5. Silakan dibuka buku LKS tema 5 halaman 75. Sampai dengan halaman 78. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 2 contoh makna kata dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan pengertian musyawarah dengan benar. Anak-anak, Beni anak yang pandai. Beni selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang Beni ditunjuk oleh ibu guru. Beni diminta membacakan puisi. Puisi dibacakan di depan kelas. Judul puisinya adalah Paman Datang. Nah, anak-anak, berikut ini judul puisi yang dibacakan oleh Beni, yaitu Paman Datang. Sebenarnya, puisi yang berjudul Paman Datang ini adalah sebuah lirik lagu ya anak-anak yang diciptakan oleh Bapak A.T. Mahmud. Nah, sekarang Ibu Guru akan mencontohkan cara membaca sebuah puisi yang berjudul Paman Datang. Karya Bapak A.T. Mahmud. Kemarin paman datang. Pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya. Berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang, tidak terperi. Terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah. Menggiring kerbau ke kandang. Nah, anak-anak, itu tadi contoh puisi yang berjudul Paman Datang. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberikan sebuah contoh cara menyanyikan lagu Paman Datang. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman
paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Kita ulangi satu kali lagi. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, anak-anak, itu tadi contoh cara menyanyikan lirik lagu Paman Datang. Anak-anak, hari ini kalian ada tugas keterampilan. Nah, tugasnya adalah kalian menyanyikan lagu Paman Datang. Kemudian kalian membuat video ya anak-anak, lagu yang berjudul Paman Datang. Selanjutnya kalian kirim lewat Classroom. Paling lambat hari Jumat tanggal 28 Januari 2022. Pukul 20.00. Selamat mengerjakan tugas ya anak-anak. Anak-anak, carilah kosakata baru dalam puisi, kemudian tuliskan artinya. Misalnya tadi tentang puisi Paman Datang ya anak-anak. Nah, berikut ini contoh kata adalah yang pertama, kata paman. Nah, makna dari kata paman yaitu adik laki-laki, ayah atau ibu. Kemudian berikutnya kata sayur mayur. Maknanya adalah daun-daunan atau tauge, polongan atau kapri atau buncis dan sebagainya yang dapat dimasak ya anak-anak. Kemudian kata ternak. Makna dari kata ternak adalah binatang yang dipelihara, contohnya lembu, kuda, kambing, sapi misalnya ya anak-anak, untuk dibiarkan dengan tujuan produksi. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar binatang peliharaan. Misalnya ada kambing, kemudian ada sapi, ada domba, kemudian ada kuda, ada ayam ya anak-anak. Ini contoh binatang peliharaan atau hewan peliharaan ya anak-anak. Selanjutnya kata girang. Makna dari kata girang adalah riang, kemudian gembira, senang, bahagia ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan contoh gambar anak yang senang berikut ini. Selanjutnya kata menggiring. Makna dari kata menggiring adalah menghalau binatang ke suatu tempat. Nah, misalnya ada seorang gembala atau seorang yang sedang menggiring domba-dombanya ke suatu tempat ya anak-anak. Ini contohnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apakah anak-anak masih ingat lambang sila keempat Pancasila? Ya, lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Apakah kalian masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Ya, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Anak-anak, Beni dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Beni akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan yang berjudul Pemilihan Ketua Kelas. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Pemilihan Ketua Kelas. Pada hari ini, kelas Beni bermusyawarah. Beni dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya, Beni dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya yang terpilih Udin. Udin sebagai ketua kelas. Edo menerima dengan legowo. Nah, anak-anak, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab secara bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Beni dan temannya? Apa anak-anak? Ya, Beni dan temannya sedang bermusyawarah memilih ketua kelas. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih. Nah, anak-anak, tadi berdasarkan hasil musyawarah ya anak-anak, ada 2 calon ketua kelas, yaitu Udin dan Edo. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Ya, hasil musyawarah yang terpilih menjadi ketua kelas adalah Udin ya anak-anak. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Ya, Edo menerima hasil musyawarah dengan legowo atau Edo menerima hasil musyawarah dengan senang hati ya anak-anak, atau menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa kegiatan musyawarah perlu dilakukan? Berikan alasanmu. Karena dengan musyawarah kita bisa menyelesaikan permasalahan secara bersama dengan baik. Anak-anak, saat bermusyawarah bersama, setiap anak dapat berbeda pilihan. Kemudian, perbedaan pilihan dapat disatukan melalui musyawarah. Selanjutnya, musyawarah artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Kemudian, musyawarah sesuai pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak, lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Anak-anak, berikut ini kita akan belajar ada beberapa contoh penerapan sila keempat Pancasila di sekolah. Misalnya, musyawarah menentukan ketua kelas. Kemudian selanjutnya, musyawarah menentukan piket kelas. Kemudian mendengarkan pendapat teman saat bermusyawarah. Nah, berikut ini merupakan contoh penerapan sila keempat Pancasila di sekolah ya anak. Beni dan temannya telah selesai belajar PPKN. Pelajaran selanjutnya olahraga. Udin dan teman sekelas melakukan senam.
senam dilakukan di halaman sekolah. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Udin. Nah, gambar yang pertama ini adalah mengayunkan kedua lengan ke depan dan ke belakang ya anak-anak. Selanjutnya, gambar yang kedua. Gambar ini adalah mengayunkan dua lengan ke kiri dan ke kanan. Kemudian, gambar yang ketiga, mengayunkan dua lengan dari samping ke atas dan ke bawah ya anak-anak. Selanjutnya, gambar yang keempat, mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Silakan anak-anak perhatikan gambar Udin berikut ini. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 2 contoh makna kata yaitu, misalnya, kata girang maknanya adalah riang, gembira, bahagia, dan senang. Kemudian, yang kedua, kata menggiring maknanya adalah menghalau binatang ke suatu tempat. Kemudian, kesimpulan pembelajaran yang kedua, pengertian musyawarah adalah berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 5, pengalamanku. Subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Pembelajaran yang kelima ya anak-anak. Marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.